Bapak Ibu tentunya sudah mendengar terkait dengan kebijakan yang baru dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan kita, di mana skripsi itu tidak lagi diwajibkan bagi mahasiswa untuk mendapatkan skripsi. Tapi mau tahu lebih jelas bagaimana para pendapat teman-teman, dosen terutama, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jangan juga lupa untuk menyalakan tombol loncengnya, biar nanti setiap video-video terbaru dari saya atau update dari saya, Bapak Ibu dulu yang akan mendapatkannya. Juga biasakan untuk menonton video-video saya yang secara full. Nah, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal-awal, bahwa Bapak Ibu tentunya sudah mendengar ataupun sudah tersebar luas, karena per 18 Agustus kemarin itu sudah ada kebijakan yang keluar dari Menteri Pendidikan kita, di mana salah satunya adalah dengan tidak mewajibkan mahasiswa untuk membuat skripsi, tetapi bisa berbentuk dalam misalnya project ataupun dalam bentuk prototipe ataupun dalam kegiatan yang lain. Nah, informasi semacam ini sebenarnya bagi saya pribadi tidak terlalu kaget. Karena kenapa demikian? Karena yang saya tahu di beberapa universitas, terutama universitas-universitas negeri yang besar itu sudah jauh menerapkan hal semacam ini. Jadi mahasiswanya itu tidak menerapkan atau tidak diwajibkan untuk mendapatkan atau untuk membuat skripsi ya. Mereka membentuknya dalam bentuk yang lain. Salah satunya yang saya tahu itu adalah project. Kemudian yang lain itu adalah mereka tetap membuat skripsi tapi tidak wajib untuk mengikuti sidang skripsi. Asalkan berhasil publikasi. Tentunya ini sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh masing-masing kampus. Ada yang khusus misalnya kalau publish di Sinta 4, dia harus tetap sidang tetapi hanya formalitas. Kalau yang publish berhasil di Sinta 2 itu tidak melalui sidang. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilalui. Kenapa saya tahu itu? Karena kebetulan teman-teman saya yang juga lagi tugas belajar itu adalah menyampaikan hal tersebut. Jadi ketika kita bercerita, mereka bahkan bercerita bahwa kampusnya menerapkan tidak ada skripsi bagi mahasiswa-mahasiswa yang terutama berhasil publikasi, artinya tidak mengadakan sidang, ataupun mereka yang berhasil dalam project itu mereka tidak diwajibkan untuk membuat skripsi. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau yang project itu biasanya yang saya ketahui itu biasanya bisa dilakukan secara kelompok ataupun secara mandiri, tergantung dari project yang mahasiswa akan kerjakan, semacam itu. Tetapi berdasarkan informasi yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita itu adalah kita tidak boleh jemawa dulu atau kita tidak boleh senang dulu akan kebijakan tersebut. Kenapa demikian? Karena semuanya tergantung lagi dari kebijakan masing-masing kampus. Kalau masing-masing kampus itu merasa bahwa skripsi masih tetap harus ada, ya harus ada gitu. Kemudian kalau misalnya kampus mau menerapkan dua kurikulum sekaligus, terutama untuk yang ini ya, yang skripsi dan proyek penelitian ya, atau proyek atau prototipe, mahasiswa bisa memilih apakah mau yang skripsi atau mau yang proyek. Tetapi yang saya tahu berdasarkan dari informasi teman-teman yang kampusnya sudah menerapkan hal tersebut, itu tetap ada yang namanya sidang ya. Jadi sidang di situ yang dimaksud adalah untuk mengetahui kualitas dari proyek itu sejauh mana mereka bisa berhasil menerapkan. Tetapi di sini ada plus minusnya ya. Terutama kalau yang saya lihat ketika di negara tempat saya studi itu S1-nya juga tidak membuat skripsi, tetapi pemerintahnya memiliki kebijakan bahwa bagi lulusan
masyarakatnya yang ingin misalnya kerja di kantoran dengan posisi-posisi tertentu yang bonafit misalnya, maka minimal pendidikannya itu adalah harus S2. Jadi kalau yang lulusan S1 itu adalah ya udah sebagai pelayan biasa aja. Itu pada akhirnya ketika studentnya di S1-nya tidak menerapkan adanya skripsi, yang saya pelajari adalah ketika mereka melanjutkan studi ke S2, itu ketar-ketir dalam membuat laporan S2-nya, ya, laporan penelitiannya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memiliki pengalaman ketika waktu S1 membuat sebuah penelitian, gitu, atau membuat sebuah laporan semacam itu. Itu yang saya rasakan, yang saya lihat. Nah, apa dampak yang terjadi ketika kita melihat hasil tulisannya itu jauh lebih bagus mahasiswa-mahasiswa kita sebenarnya yang ada di Indonesia yang sudah menerapkan skripsi, gitu. Jadi kembali lagi kepada kebijakan kampus masing-masing. Kalau saya pribadi, skripsi tetap ada, gitu, karena secara tidak langsung itu mengajarkan anak-anak itu tahu bagaimana dia harus mengatur emosinya di dalam mengerjakan skripsi, ya. Kemudian bagaimana dia benar-benar menyelesaikan permasalahannya sendiri dari hasil penelitian yang dia dapatkan. Nah, itu yang terjadi, yang saya lihat kalau saya bandingkan dengan teman-teman dengan mahasiswa-mahasiswa yang tempat saya studi ini yang S1-nya tidak ada skripsinya, dan ketika mereka melanjutkan ke S2 itu ketar-ketir di dalam membuat laporannya semacam itu. Jadi tentunya semua dosen, bukan semua ya, kebanyakan dosen, terutama kalau yang dosen-dosen di universitas negeri ya, mungkin juga di swasta itu setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru yang saya dengar, karena saya sudah mendengarnya sudah jauh-jauh hari, karena kita sering diskusi dengan teman-teman juga yang berada di kampus-kampus negeri ya, semacam itu. Jadi mereka sebenarnya sudah menerapkan itu jauh-jauh hari. Nah, yang menjadi pertanyaan besarnya itu adalah apakah kebijakan ini bisa diterima oleh semua universitas ya yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa universitas yang ada di Indonesia itu kan ribuan, dari Sabang sampai Merauke. Nah, apakah bisa mengcover? Yang namanya Merdeka Belajar saja itu tidak berjalan secara maksimal berdasarkan informasi dari teman-teman yang secara yang notabene itu tidak mendapatkan fasilitas yang baik ya, terutama teman-teman kita universitas-universitas yang ada di Indonesia di luar Jawa. Nah, semacam itu jauh sekali dengan perbedaannya. Yang banyak menjadi perhatian teman-teman itu adalah daripada memikirkan tidak adanya skripsi, kenapa kok tidak memikirkan yang namanya kesejahteraan guru dan dosen. Nah, karena seperti kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah tolak ukur utama ya, ataupun senjata utama kemajuan suatu bangsa. Kalau kita mengacu kepada teman-teman ya yang dulu, yang negara Cina misalnya, mereka mengirimkan student-studentnya ke luar negeri, mereka tahu betul bahwa siapa yang mereka kirim, kemudian untuk apa mereka dikirim, kemudian setelah kembali itu apa yang harus mereka lakukan biar ilmu-ilmu mereka itu termanfaatkan, dan pada akhirnya semuanya terbayarkan secara tuntas ya. Dimana kalau kita lihat ya, kemajuan teknologi di Cina saat ini itu bahkan Amerika sudah was-was dengan hal tersebut. Nah, yang menjadi perbedaan yang signifikan dengan negara kita itu adalah tidak adanya sistem penghargaan, apresiasi yang jelas terhadap guru dan dosen. Salah satunya adalah apresiasi terhadap kesejahteraan guru dan dosen. Nah, itu yang menjadi perhatian. Jadi banyak wacana yang muncul bahwa guru dan dosen terutama di luar Jawa, nggak usah di luar Jawa lah, di Jawa pun itu masih banyak sekali gaji yang di bawah standar, yang bahkan mereka yang sudah lulusan S2, S3 tetapi gajinya masih lebih tinggi dibandingkan dengan mereka-mereka yang kerja di misalnya di Selamat Datang di Indomaret, nah gitu.
Anda bisa perhatikan saja gitu. Nah, itu yang menjadi perhatian penting gitu. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Secara garis besar, saya mendukung adanya kebijakan tersebut, ya. Hanya saja mudah-mudahan ini bisa terlaksana secara luas. Ketika ganti pimpinan, tidak ganti kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.